Selama kurang lebih 10 tahun kita berjualan handuk, pertanyaan atau pernyataan yang paling sering kita dengar dari para pembeli handuk adalah cari handuk warna gelap. Kenapa? Agar kotorannya tidak kelihatan. Mungkin kebanyakan teman-teman setuju dengan ini. Tapi pada sebagian orang di luaran sana, mereka cenderung lebih suka warna cerah agar kotorannya kelihatan. Jadi pemilihan warna sebenarnya relatif sesuai dengan selera kita. Yang penting kita bisa merawatnya dengan baik. Handuk adalah salah satu barang yang sangat kita butuhkan, bahkan sangat penting keberadaannya. Tapi, walaupun penting, kita sering abaikan dalam merawat barang yang satu ini. Mungkin sebagian dari kita malah jarang mencuci handuk, atau bahkan terlalu sering meninggalkan handuk di kamar mandi ketimbang di tempat lain. Sekalinya dicuci, langsung direndam lama pakai deterjen yang berlebihan dengan maksud agar langsung bersih. Padahal hal ini kurang tepat untuk handuk kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Berikut kita akan uraikan 10 tips jitu untuk merawat handuk agar tetap bersih, lembut, sehat, dan awet. Tips ini akan kita rangkum dalam berbagai sumber serta menurut pengalaman kita selama menggeluti dunia perhandukan ya. Jadi simak terus ya teman-teman, dan sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share untuk membagikan informasi penting ini. Yang pertama, memilih handuk yang berkualitas. Saat ini banyak pilihan handuk di pasaran, mulai dari bahan katun, microfiber, polyester, bambu, organik, dan lain-lainnya. Sebaiknya kita memilih handuk sesuai dengan kebutuhan kita. Handuk bagus itu tidaklah selalu mahal. Namun, handuk mahal itu biasanya akan lebih baik. Jadi tergantung teman-teman ya. Kedua, satu handuk untuk satu orang. Kebiasaan memakai satu handuk untuk banyak orang bukan hanya tidak higienis, tapi juga bisa memicu berbagai penyakit. Sebab Anda tidak pernah tahu kotoran yang menempel dari tubuh orang lain. Yang ketiga, cuci handuk secara rutin. Jika kita ingin handuk tetap bersih dan tidak berjamur, mulai sekarang rutinlah mencuci handuk. Seberapa rutin? Minimal 2 kali seminggu, handuk kita harus dicuci dengan baik. Frekuensi mencuci handuk lebih baik dilakukan setiap 3 hari sekali. Kalau tidak, handuk kita akan menjadi tempat bagi bakteri dan jamur untuk berkembang biak. 4. Gunakan deterjen secukupnya. Jika kita memakai banyak deterjen agar busa yang dihasilkan lebih banyak sehingga diharapkan mampu membersihkan handuk dengan baik, itu keliru. Pasalnya, terlalu banyak deterjen justru bisa menyebabkan handuk menjadi susah dibilas. Sedangkan kalau sulit dibilas, noda atau kotoran yang terjebak di dalamnya akan sulit juga untuk dilenyapkan. Yang kelima, cuci handuk dengan menggunakan air dingin. Kalau ingin handuk tetap bersih dan halus, justru cucilah dengan menggunakan air dingin. Temperatur air yang rendah dapat menjaga warna handuk tetap baik, menghilangkan noda atau kotoran pada handuk dengan baik,
dan terutama sangat ampuh untuk mencegah terjadinya penyusutan handuk. Yang keenam, jangan gunakan pelembut pakaian. Walaupun pelembut pakaian atau softener sangat berguna untuk membuat pakaian halus, lembut, dan wangi, tapi itu tidak akan berlaku pada handuk. Sebaliknya, itu justru hanya akan merusak serat kain yang lama-kelamaan membuatnya menjadi kasar. Yang ketujuh, hindari menjemur handuk terlalu lama. Kalau handuk dijemur terlalu lama, nanti teksturnya akan berubah menjadi kasar atau keras. Padahal handuk ini kan akan digunakan untuk mengeringkan badan. Kalau teksturnya kasar, pasti badan akan tidak nyaman. Jadi, sebaiknya jemurlah handuk dengan waktu yang cukup saja. Karena handuk memiliki daya serap yang cukup kuat, sehingga proses pengeringannya cenderung berlangsung lebih cepat. Yang kedelapan, jangan menyetrika handuk. Nah, tips selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah sebaiknya handuk tidak perlu disetrika. Karena mau disetrika ataupun tidak, handuk itu tidak akan kusut. Bahkan menyetrika handuk justru hanya membuat handuk kamu jadi cepat rusak, karena serat-seratnya akan cepat tipis. Yang kesembilan, jangan simpan di kamar mandi. Seperti yang sudah disebutkan, jangan simpan handuk kita di kamar mandi, apalagi kalau handuk tadi baru saja kita pakai untuk membersihkan tubuh. Tingkat kelembapan yang tinggi akan mempermudah jamur bakteri untuk berkembang. Jadi, ada sebaiknya untuk segera menjemur handuk basah dan lembab yang sudah kita pakai di tempat yang lebih terbuka. Yang terakhir, yang ke-10, sebaiknya kita memiliki handuk lebih dari satu. Ini bukanlah sebuah keharusan ya teman-teman, ini hanya opsi terakhir jika kita punya dana lebih. Kenapa sebaiknya punya handuk lebih dari satu? Karena jika handuk masih dalam proses pencucian atau pengeringan, kita bisa memakai handuk yang lainnya. Atau jika kita bepergian, kita dapat menggunakan handuk cadangan kita. Jika handuk kita selalu bersih, lembut, secara otomatis memakainya juga enak dan pastinya akan tahan lama. Oke deh. Jadi, begitulah 10 tips-tips jitu merawat handuk yang bisa kita bagikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and di subscribe.